Saya ingin langsung ke Den Budi dulu. Den, ini kan sudah 15 tahun ya, kita kemudian alhamdulillah begitu Yogyakarta menjadi aman, tentram, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada getaran atau gempa begitu ya, walaupun mungkin insya Allah ringan. Tapi kalau boleh diceritakan Den Budi, 15 tahun yang lalu, kurang lebih saat itu jam 6 kurang 10 menit lah gempanya pagi hari waktu itu. Kira-kira ada situasi kondisi yang seperti apa kalau Den Budi dulu mengalaminya? Ya, baik, terima kasih Mbak Monita dan pemirsa TVmu. Jadi, yang pertama bahwa 27 Mei 2021 kemarin itu Mhm. tepat 15 tahun yang lalu. Jadi, sudah cukup lama juga kita mengalami kejadian bencana gempa bumi saat itu. 5,9 skala Richter dengan kedalaman 10 kilometer. Mhm. Letak epicentrum gempanya sendiri itu ada di Dusun Potrobayan, desanya di Seloharjo, kecamatannya di Pulau. Baik, ini sepertinya audionya agak memantul gitu dan oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi saat itu kejadian letak epicentrumnya setelah dilihat, dinilai oleh banyak ahli itu ada di tadi di Dusun Potrobayan, kemudian desanya Sri Hartono, kecamatannya Pundong. Itu gempanya luar biasa, dahsyat karena memang kedalamannya hanya 10 kilometer dan di darat. Mhm. Kemudian terkenal dengan nama istilah sesar opak. Nah, saat itu memang aktivitasnya masih banyak di rumah, sebagian besar masyarakat di rumah, pembelajaran sekolah belum karena memang belum lewat pukul 6 waktu Indonesia dengan Barat, dan walaupun kemudian itu berjalan hanya 1 menit, tetapi dahsyat sekali 5.000 lebih warga di daerah Bantul dan sekitarnya meninggal dunia. Ini tentu menjadi musibah besar saat itu, dan ini musibah kedua secara nasional setelah tsunami di Aceh. Yang menariknya adalah saat itu kemudian orang merepresentasikan kejadian tsunami itu ke Bantul, Mhm. sehingga kemudian ketika gempa besar terjadi, isu tsunami itu muncul. Nah, korban begitu besar, baik itu yang meninggal maupun yang luka berat, luka sedang, dan ringan, dan seterusnya, tentu ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi pelayanan kesehatan. Maka nanti menarik ketika kemudian Dr. Tamrin dan Dr. Joko bisa berbagi cerita bagaimana saat itu ya, pengalaman saat itu melayani warga yang terdampak gempa bumi ribuan jumlahnya ya, dan tentu kesiapan rumah sakit saat itu belum sesiap sekarang yang sudah cukup komplit sarananya, sistemnya, SDM-nya, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira demikian kejadian gempa bumi di tahun 2006, dan tidak hanya di Bantul tapi juga di Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah, di Klaten ya, di Mhm. daerah Prambanan juga. Karena sesar opak ini dari Parangtritis, desa Parangtritis, kemudian di Kretek, kemudian lewat di Pundong, Kecamatan Pundong, ya, masih di Bantul, kemudian di Imogiri, kemudian lewat di Kecamatan Jedes, lewat lagi di Kecamatan Pleret, lalu lewat lagi di Kecamatan Piyungan, dan baru kemudian memasuki area di Klaten, ada Mhm. di Gantiwarno Klaten, dan beberapa daerah di Klaten. Sehingga seluruh masyarakat yang berada di sekitar sesar opak, kali opak, sungai opak ini sangat terdampak secara serius. Banyak ribuan rumah roboh, ribuan masyarakat menjadi korban Mhm. saat itu, dan ribuan apa namanya sarana prasarana pemerintah dan pemerintah itu juga terdampak secara serius, termasuk Muhammadiyah sendiri saat itu yang memiliki alumnus yang banyak, baik itu rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Kira-kira singkatnya demikian Ya. kejadian saat itu, Mbak, dan banyak sekali cerita-cerita yang bisa menjadi pembelajaran saat itu ya, Mhm. terutama adalah pasca gempa tsunami-nya tadi, dan utamanya adalah penanganan kesehatan. Nah, karena satu kan kesehatan, Mhm. baru nanti sektor yang lain yang akan mengikuti. Demikian Mbak Konita. Baik, baik. Artinya kondisi saat itu bisa dikatakan cukup chaos begitu ya, Den ya. Dan akhirnya juga rumah sakit tadi menjadi langsung tujuan atau jujukan begitu ketika banyaknya korban yang jatuh ketika pagi itu.